Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi akuntansi perbankan syariah di pembahasan akuntansi transaksi murabahah. Masih ingat dari teman-teman apa itu yang disebut dengan murabahah? Murabahah adalah akad transaksi jual beli, ya, skema jual beli yang ada di bank syariah antara nasabah sebagai pembeli dengan bank sebagai penjual, di mana harga jual yang dilakukan oleh bank kepada nasabah adalah harga perolehan ditambah margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Jadi ini merupakan akad transaksi dengan skema jual beli. Jual beli itu skemanya di bank syariah ada murabahah, ada salam, ada istisna. Hari ini kita belajar yang murabahah dulu. Penjelasannya kurang lebihnya seperti yang sudah saya jelaskan. Menurut yang PSAK, ya, kalau menurut PSAK kurang lebihnya hampir sama, ya. Jual beli barang dengan harga sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan si penjual dalam hal ini adalah bank wajib mengungkapkan, menginformasikan biaya perolehan, kulaannya berapa, harga belinya bank itu berapa kepada nasabah. Jadi wajib diinformasikan, misal harganya 100 di pasaran, bank harus informasikan pada nasabah. Misalnya Mas Dika, Mas Dika ini barangnya kulaannya 100 juta, terus kemudian harga jualnya, ya, ini saya pengen keuntungan sekian juta. Jadi harga jual adalah harga perolehan, harga kulaan ditambah margin keuntungan. Dan ini wajib diinformasikan pada nasabah kalau transaksi murabahah. Untuk yang teori selanjutnya, pembahasan selanjutnya, saya tidak akan berlama-lama. Kita langsung masuk ke yang studi kasus, ya. Misal pada tanggal 5 Januari 2024, PT Hania selaku nasabah melakukan negosiasi dengan Bank Syariah X untuk memperoleh atau mengajukan fasilitas pembiayaan murabahah pembelian mobil. Diketahui bahwasanya harga mobil yang diinginkan PT Hania di pasaran harganya adalah 100 juta rupiah. Kemudian bank menetapkan nasabah untuk membayar uang muka sebesar 10 juta atau 10% dari harga jual barang. Harga barang. Pembiayaan dari bank sisanya berarti 90 juta rupiah. Lalu bank menetapkan margin keuntungan di muka, ya, menginformasikan kepada PT Hania bahwasanya pengen untung sebesar 18 juta rupiah atau 20% dari pembiayaan bank. Lalu diinformasikan juga bahwasanya harga jual bank kepada PT Hania ini sebesar 118 juta rupiah. Harga barang 100 juta ditambah margin keuntungan yang ditetapkan bank, sehingga harga jualnya adalah 118 juta. Lama angsuran atau periode pembiayaan murabahah dari PT Hania kepada Bank Syariah selama kurang lebihnya 2 tahun atau 24 bulan. Pihak administrasi ditetapkan sebesar 1% dari pembiayaan bank. Ini baru ketika Bank Syariah dengan PT Hania melakukan negosiasi. Ketika sudah terjadi akad, misalnya sudah terjadi akad murabahah dan disetujui kedua belah pihak, dan dengan item-item ini, maka bank akan melakukan penghitungan apabila PT Hania jadi transaksi pembiayaan murabahah dengan sebesar pembiayaan harga barang 100 juta, uang muka 10 juta, pembiayaan bank 90, dan kemudian harga jual 118 juta, maka bank akan menghitung besarnya angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah PT Hania pada bank ini dengan cara yaitu cicilan per bulan, total piutang dikurangi uang muka. Total piutang adalah harga jual dari bank itu 118 juta rupiah.
Kemudian uang mukanya adalah 10% tadi dari 100 juta, yaitu 10 juta, jangka waktunya 24 bulan. Sehingga diperoleh untuk angsuran per bulannya katakanlah 4,5 juta rupiah. Ini baru tahap penghitungan angsuran dari PT Hania pada bank. Lalu bagaimana bank selanjutnya untuk menetapkan pendapatan yang diakuinya, margin yang diakuinya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk penetapan pendapatan yang diakui ada dua cara. Cara yang pertama dengan menghitung persentase keuntungan dengan cara membagi antara total margin dibagi total piutang bersih dikali 100%, yaitu margin yang ditetapkan di soal tadi adalah 18 juta, kemudian total piutang bersih itu adalah didapat dari total pembiayaan dari bank 90 juta ditambah margin keuntungan yang ditetapkan bank yaitu 18 juta. 90 juta ditambah 18 juta yaitu 108 juta dikali 100%, sehingga persentase keuntungan yang diperoleh bank dalam melakukan transaksi murabahah dengan PT Hania adalah 16,666%. Maksudnya untuk setiap angsuran cicilan yang dilakukan PT Hania per bulannya sebesar 4,5 juta, ini terkandung di dalamnya sebesar keuntungan yaitu Rp750.000 didapat dari 4,5 juta dikali 16,66%. Untuk menetapkan pendapatan yang diakui, selain menetapkan persentase keuntungan, bisa dihitung juga dengan cara yaitu menghitung pendapatan margin per bulan dengan cara membagi piutang murabahah jatuh tempo angsuran per bulannya, ya tadi sudah dihitung 4,5 juta, dibagi dengan total piutang bersih. Total piutang bersih itu adalah pembiayaan dari bank 90 juta ditambah marginnya 18 juta yaitu 108 juta dikali margin yang ditangguhkan. Margin yang ditangguhkan itu adalah margin yang sudah ditetapkan di soal tadi adalah 18 juta dikali 100%, sehingga didapat pendapatan yang diakui ya oleh bank, pendapatan marginnya Rp750.000. Maksudnya sama ya, cicilan 4,5 juta per bulan terkandung di dalamnya margin keuntungan dari bank sebesar Rp750.000 dan pokok piutang terlunasi sebesar Rp3.750.000. Jadi angsuran PT Hania per bulannya itu bayar 4,5 juta dibagi menjadi dua, bayar pokoknya Rp3.750.000 ditambah dengan keuntungan dari bank atau marginnya Rp750.000. Ilustrasinya bisa Anda lihat seperti ini. Angsurannya tetap sampai 24 bulan. Ya, 4,5 juta ini terdiri dari pokoknya, pinjaman pokok dan margin. Kalau Anda ini dengan ini ditambah ya, pokok dengan margin, ini akan didapat angsuran atau total angsuran per bulannya. Diketahui bahwasanya jatuh tempo atau kewajiban membayar angsurannya per bulan setiap tanggal 10 selama 24 bulan. Nah, ketika Anda totalkan jumlah angsuran, ini akan didapat atau ditotal sebesar 108 juta rupiah. 108 juta rupiah itu terdiri dari pokok pembiayaan 90 juta ditambah margin keuntungannya. Ya, 90 juta di sini pokoknya, margin keuntungannya 18 juta. Sampai di sini paham teman-teman? Menghitung sampai angsuran per bulan dan pendapatan marginnya, paham ya? Kita masuk ke slide berikutnya. Baru ke transaksi murabahah. Nah, ini baru dimulai. Kalau yang tadi baru menetapkan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Akuntansi transaksi murabahah ada 3 item pokok yang perlu diketahui. Yang pertama saat negosiasi, ini bank belum melakukan penjurnalan apapun. Yang kedua, pengakuan uang muka. Ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Mendebit langsung uang muka yang disepakati. Ya, uang mukanya adalah 10 juta tadi. Kemudian memblokir saldo. Mohon maaf, di sini tambah saldo rekening
nasabah sebesar nilai yang disepakati, kemudian ada uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Nah, ini ada 3 cara untuk mengakui uang muka. Yang pertama, mendebit langsung. Biasanya nasabah yang melakukan transaksi murabahah di bank ini ketika sudah hampir terjadi deal untuk melancarkan proses transaksinya, diminta nasabah untuk buka rekening dulu. Fungsinya apa, Pak? Selain untuk membayar uang muka, diharapkan juga agar pembayaran angsurannya juga lebih mudah kalau bayar rekening, ya, buka rekening. Katakanlah sudah buka rekening, ya, misalnya Mas Setiawan, dengan cara mendebit langsung uang muka, ya. Mas Setiawan, kita hampir deal nih untuk transaksi murabahah. Untuk memperlancar proses transaksi berikutnya, silahkan bayar uang muka dulu dengan cara buka rekening dulu di bank syariah kami. Nanti silahkan Anda bayar uang muka sebesar 10 juta. Nah, 10 juta rupiah untuk uang mukanya. Nanti kalau barangnya akan kami beli, maka uang yang Anda setorkan di bank tadi akan kami ambil untuk pembelian barang sebagai uang muka. Ini untuk yang poin pertama, mendebit langsung. Kemudian untuk yang kedua, memblokir saldo. Memblokir saldo rekening ini hampir mirip dengan yang pertama. Bedanya, kalau untuk yang memblokir saldo rekening ini, biasanya barangnya ini agak lama akan dibelikan oleh bank. Nah, untuk mengamankan uang mukanya dari nasabah, misalnya Mas Dika harus buka rekening dulu dan menyetorkan uang 10 juta, kemudian bank akan memblokir saldonya Mas Dika hingga nanti barangnya akan dibeli bank, baru nanti saldonya, saldo rekeningnya akan dibuka kembali. Tujuannya apa, Pak? Kalau nggak diblokir saldonya, selama menunggu barangnya dibeli oleh bank, takutnya nanti Mas Dika pengen jajan, tak ambil uangnya, ya nanti habis dong, nggak jadi bayar uang muka. Nah, ini fungsinya dari blokir saldo rekening. Kemudian untuk yang ketiga, uang muka dipegang oleh pemasok, pembeli atau nasabah dan dibayarkan sendiri kepada pemasok. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, ada hubungannya. Lalu pembelian barang pesanan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, bank beli sendiri atau mewakilkan kepada nasabah. Kebanyakan bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barangnya karena tidak pengen repot. Begitu. Tadi saya sempat lihat mbaknya bingung ya untuk yang persen ini, angkanya nggak sesuai ya. Yang ini, yang persen ini ya, mungkin pernah saya hitung, tapi mungkin tidak sesuai karena pembulatan bisa jadi. Hasilnya berapa Mbak tadi? Anda kali 4,5 juta kali 16,66%. Tadi kayaknya ngitung ya. Yang ini. Beda ya hasilnya? Beda nggak? Coba Anda lihat 4,5 kali 16,66%. Mungkin hasilnya nggak akan sebulat 750. Silakan Mbak dihitung berapa? Ya, 16,66% atau 67%. Hasilnya berapa? Nah, mungkin pembulatan ya. Iya. Pembulatan ini ya. Teman-teman nanti nggak usah bingung ya, dibulatin aja kalau terjadi angka yang sekiranya agak aneh. Kita masuk slide berikutnya. Yuk. Mbak Arum gimana? Bisa? Sama ya, 749 sekian. Yuk. Kita langsung masuk ke slide berikutnya ya. Kita bahas dulu yang pengakuan uang muka. Yang ini dulu ya. Pengakuan uang muka ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mendebit langsung dari rekeningnya nasabah. Maka jurnalnya ketika tanggal 5 Januari misalnya sudah didebit, jurnal bank akan berbunyi debit kas dari PT Hania 10 juta uang mukanya. Kredit uang muka 10 juta rupiah. Ini kalau menggunakan pendebitan langsung dari rekening nasabah. Untuk blokir saldo rekening nasabah, maka jurnalnya akan berbunyi debit kas, hampir sama. Yang membedakan di sininya kredit piutang murabahah. Kalau di sini adalah kredit uang muka sebesar 10 juta rupiah. Untuk yang cara ketiga, yaitu cara ketiga adalah
uang muka dibayar dan dipegang dan dibayar oleh nasabah dan dibayar langsung pada pemasok, ini caranya agak panjang. Biasanya untuk cara yang ketiga, pembayaran atau pengakuan uang muka dengan cara uangnya dipegang nasabah sendiri dan dibayar kepada pemasok sendiri, maka ada hubungannya dengan ketika bank membeli barang mewakilkan kepada nasabah. Karena kalau bank mewakilkan pembelian barang pada nasabah, uang mukanya nggak akan disetor kepada bank, melainkan dipegang nasabah sendiri. Bank hanya memberikan sebesar pinjaman, yaitu 90 juta rupiah. Karena apa? Uang mukanya dipegang oleh nasabah sendiri. Beda kalau yang dibeliin oleh bank. Nah, ini di sini munculnya 100 juta rupiah. Ini kita yang uang muka dibayar nasabah sendiri, dipegang sendiri kepada pemasok. Debit piutang wakalah, karena ketika bank memberikan wakil atau memberikan mandat kepada nasabah membeli barang yang digunakan untuk transaksi murabahah, bank menggunakan akad wakalah, mewakilkan. Lalu Mas Dika silahkan beli barangnya yang Anda inginkan, mobil, dengan atas nama bank, bukan atas nama nasabah. Sehingga jurnalnya akan berbunyi debit piutang wakalah 90 juta, kredit rekening nasabah. Karena uangnya diberikan kepada nasabah, silahkan Anda beli, ya, 90 jutanya tak kirim ke rekening Anda atau tak kasih cash kepada Anda, sehingga saldonya kredit rekening nasabah PT Hania 90 juta rupiah. Ketika PT Hania sudah beli barangnya, mobil, sebesar 100 juta rupiah dan dilaporkan kepada bank, ya, maka jurnalnya saat PT Hania melaporkan barangnya atau menyerahkan, oh ini loh bang, barangnya ini, maka jurnal bank akan mengakui debit persediaan aset murabahah. Asetnya apa? Mobilnya yang dibeli, ya, wajib dilaporkan. Kemudian kredit piutang wakalah 90 juta rupiah. Jadi ada 3 cara: mendebet, memblokir saldo, dan uang muka dipegang dan dibayar nasabah sendiri dan diberikan kepada pemasok. Biasanya kasus di bank syariah ini menggunakan cara yang ini, ya. Bank nggak mau ribet, ya, silahkan Mas beli Anda sendiri, ya, tapi atas nama bank, ya, begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ini baru pengakuan uang muka. Dika? Setiawan? Bagus? Arum? Paham ya? Gimana Mbak? Jelaskan? Oh, jelas pelan-pelan, ya Allah. Dimulai dari mana? Dari ini ya, pengakuan uang muka. Pengakuan uang muka ini ada 3 cara: mendebet rekening, mendebet dari rekeningnya nasabah, memblokir saldo dari nasabah, dan uang muka dipegang dan dibayar sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Kebanyakan bank syariah menggunakan cara yang ketiga karena nggak pengen ribet. Kalau Anda pengen tahu yang satu, yang dua, saya jelaskan. Pengakuan uang muka yang pertama dengan cara mendebet dari rekening nasabah. Misalnya jurnalnya pada tanggal 5 Januari 2024, nasabah sudah ada saldonya nih di rekeningnya, kemudian digunakan untuk membayar uang muka, maka bank akan mendebet langsung dari rekeningnya nasabah sebesar uang mukanya. Uang mukanya tadi kan 10 juta, kredit uang muka. Tapi kalau menggunakan blokir saldo rekening, ini jurnalnya akan berbunyi debit kas, sama dengan yang di atas tadi. Bedanya di sini kredit piutang murabahah 10 juta rupiah. Sama-sama untuk bayar uang muka juga. Hanya saja akunnya di sini uang muka, di sini piutang murabahah. Karena piutang, uang muka yang dibayar itu akan mengurangi piutang dari pembiayaan di bank syariah. Sampai di sini jelas? Kita lanjut ke yang ketiga ya, pengakuan uang muka yang ketiga. Ada tadi berdebet langsung, blokir saldo, dan uang muka dipegang dan dibayar sendiri oleh nasabah, oleh nasabah kepada pemasok. Biasanya
kalau cara yang ketiga ini, pengakuan uang muka dengan cara uang mukanya dibayar dan dipegang oleh nasabah sendiri, ini akan didahului atau didahului dengan cara ketika bank membeli barang yang diinginkan nasabah untuk akad murabahah, ini diwakilkan oleh nasabah sendiri. Bank nggak pengen ribet. Nah, Mas Setiawan pengen beli mobil di bank dengan akad murabahah, tapi bank nggak pengen ribet. Silahkan Mas Setiawan beli mobil di dealer, tapi beli mobilnya atas nama bank, bukan atas nama Mas Setiawan. Uang mukanya silahkan Anda bawa sendiri, ya. Nanti tak kasih pokok pembiayaan berapa? 90 juta. Karena kan uang mukanya dibawa Mas Setiawan sendiri, gak disetorkan kepada bank. Nah, setelah Mas Setiawan dapat mobilnya, wajib lapor kepada bank. Ya, istilahnya, oh ini loh bank, barangnya sudah tak beliin yang atas nama bank tadi. Ya, maka jurnalnya bank akan berbunyi ketika barangnya sudah ada, debit persediaan aset murabahah. Asetnya apa? Mobilnya. Ya, mobilnya kan digunakan untuk pembiayaan murabahah PT Hania atau Mas Setiawan. Lawannya kredit piutang wakalah, karena wakalahnya sudah berakhir. Ya, Mas Setiawan sudah beli, sudah selesai, dilaporkan kepada bank, maka kredit piutang wakalah. Kalau tadi di sini debit piutang wakalah karena baru mewakilkan untuk beli barangnya. Uangnya dari bank 90 juta dimasukkan ke rekeningnya Mas Setiawan. Ini untuk beli mobil Mas Setiawan, ya 90 juta. Yang 10 jutanya uang mukanya pakai uang Anda sendiri, gitu ya. Totalnya kan 100 juta barangnya. Gitu ya. Paham? Paham ya? Kalau kurang jelas interupsi, nggak apa-apa. Ini baru pengakuan uang muka. Kemudian kita masuk yang ketiga, pembelian barang pesanan. Pembelian barang pesanan bisa dilakukan dengan cara bank membeli barang tersebut secara langsung atau bank mewakilkan. Jadi ini ada hubungannya dengan ini, Mbak ya. Ya, yang nomor 3 uang muka dipegang nasabah dengan bank mewakilkan kepada nasabah untuk beli barangnya. Jadi ada hubungannya dengan poin ketiga ini, ya, dengan yang B, pembelian barang pesanan. Kita masuk ke pembelian barang pesanan yang pertama dulu. Katakanlah bank pengen beli tunai sendiri, nggak pengen diwakilkan oleh nasabah. Bagaimana jurnalnya? Ketika bank beli barang untuk pembiayaan murabahah, maka jurnalnya kalau belinya secara tunai, debit persediaan aset murabahah. Asetnya mobilnya sudah dapat. Kemudian lawannya bank mengeluarkan uangnya untuk beli aset murabahah, dimasukkan pada pemasok penjualnya, katakanlah dealernya lah mobilnya, ya, bayarnya ke dealernya sebesar 100 juta rupiah. Ini kalau beli tunai. Sedangkan kalau beli kredit bagaimana Bang? Apakah Bang beli kredit kadang ada Pak? Kadang ada ya. Misalnya kalau beli kredit, debit persediaan aset murabahah sama dengan yang di sini. Barangnya ada 100 juta. Karena beli kredit, maka jurnalnya lawannya adalah kredit utang kepada penjual atau pemasoknya 100 juta rupiah. Sama sampai di sini paham? Paham ya? Kita masuk ke selanjutnya. Tadi utang. Bagaimana kalau bank di kemudian hari melunasi barangnya yang dibeli secara kredit itu? Maka ketika barangnya dilunasi oleh bank, ya, sesuai dengan tanggal, debit utang kepada pemasok, utangnya sudah lunas 100 juta rupiah, nah, ngeluarin uang kepada penjual, ya, dimasukkan pada penjual atau keluar uang kredit kas 100 juta rupiah. Paham di sini? Kemudian untuk yang beli secara perwakilan sudah saya jelaskan yang ini, ya. Kalau pembelian barang ini kan ada dua, membeli sendiri, membeli mewakilkan. Yang mewakilkan ini sudah saya jelaskan yang ini, ya. Berarti ini saya menjelaskan yang cara pertama, membeli secara tunai. Kalau membeli secara mewakilkan pakai yang ini. Ada hubungannya dengan uang muka ketika dibawa oleh si nasabah. Jadi uang muka dibawa oleh nasabah dibayarkan pada pemasok, hubungannya dengan biasanya bank ketika membeli barang diwakilkan oleh
nasabah sendiri itu. Begitu nggih? Paham, Mbak? Paham ya? Kita lanjut ke yang menjadi pertanyaan, apakah ketika nasabah sudah membayar uang muka, ada kemungkinan transaksi murabahah itu tidak jadi Pak dilanjutkan di jalan, tiba-tiba cancel si nasabah? Ada, padahal uang mukanya sudah dibayar. Nah, ketika nasabah di tengah jalan tiba-tiba membatalkan akad murabahah ketika pas masih bayar uang muka, maka ini diperbolehkan oleh bank. Dengan catatan, ketika bank sudah mengeluarkan biaya ini itu, biaya administrasi, biaya untuk membuat berkas ini itu, dan seterusnya, akan dibebankan kepada nasabah sebagai biaya administrasi. Nah, misalkan di sini ketika si PT Hania sudah bayar uang muka, tapi tiba-tiba tidak jadi melanjutkan akad murabahah, maka bank akan membebankan biaya administrasi dimisalkan 1 juta rupiah. Uang muka 10 juta yang sudah dibayarkan oleh PT Hania kepada Bank Syariah tidak akan sepenuhnya dikembalikan 10 juta, akan dikurangi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh bank, misalkan 1 juta rupiah. Maka jurnalnya ketika PT Hania nggak jadi lanjut transaksi murabahah dan dikenakan biaya administrasi misalnya 1 juta, jurnalnya akan berbunyi debit uang muka 10 juta rupiah. Kredit pendapatan operasional, biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah akan diakui sebagai pendapatan oleh bank 1 juta rupiah. Kemudian nasabah atau bank mengeluarkan sebesar 9 juta rupiah dimasukkan kepada rekeningnya PT Hania atau diberikan secara tunai kepada PT Hania sebesar 9 juta rupiah. Berarti uang muka yang diterima PT Hania yang tadinya bayarnya 10 juta dikembalikan menjadi 9 juta. Yang 1 juta dibebankan untuk biaya administrasi. Paham? Paham ya? Nah, ini murabahah, ya, ribet banget ya, caranya. Kita masuk ke slide berikutnya. Ketika akad murabahah jadi lanjut, uang mukanya sudah dibayar. Bagaimana kalau jadi lanjut? Jurnal bank, ya, pencatatan penjualan murabahah, jurnal bank akan berbunyi 10 Januari 2024, debit piutang murabahah, ya, pinjaman yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai piutang murabahah sebesar, ya, harga jual harga barang 100 juta ditambah margin yang ditetapkan bank di akad 18 juta rupiah, totalnya 118 juta rupiah. Kreditnya aset murabahah 100 juta, margin murabahah yang ditangguhkan sebesar 18 juta rupiah. Dika? Paham? Ya, bagus. Saya nggak usah khawatir, nanti slide-nya akan saya berikan. Slide yang minggu kemarin yang belum saya berikan, pertemuan 5 ya, dan ini nanti akan saya kirim kepada teman-teman semuanya. Kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan pencatatan urbun atau down payment atau uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah. Ada 3, uang muka didebit langsung dari rekening nasabah, blokir saldo rekening, tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian uang muka dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Ya. Misalnya jurnalnya ini dari pencatatan urbun atau DP, di bank akan berbunyi debit uang muka 10 juta, kredit piutang murabahah 10 juta rupiah. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Terkait pembebanan biaya administrasi terkait transaksi murabahah yang akan dibebankan kepada nasabah. Misal PT Hania dengan bank jadi lanjut untuk transaksi pembiayaan murabahah, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan dibebankan kepada nasabah. Misalnya ada biaya administrasi 900.000 rupiah. Tadi kan 1% dari 90 juta ya di soal tadi 900.000. Biaya materai, ya, tanda tangan di atas materai oleh nasabah pada Bank Syariah, misalnya 30.000. Biaya notaris
225.000, 0,25 dari total pembiayaan. Apakah nominalnya ini beda-beda, Pak? Beda-beda tiap bank. Kebijakannya beda-beda. Notaris untuk apa, Pak? Notaris itu adalah orang yang mencatat secara hukum, karena ini kan pembiayaan merubah. Kalau pembiayaan tadi PT Hania, secara utang beli mobil kepada bank, itu secara apa ya, real, mobil itu sudah 100% miliknya PT Hania belum? Belum kan? 100% baru miliknya PT Hania ketika pembiayaannya sudah lunas. Ketika masih dalam tahap pembiayaan, angsuran, maka wajib diikat secara hukum oleh notaris agar tidak disalahgunakan oleh nasabah. Misalnya yang dijadikan agunan apa, Pak? Kalau STNK enggak, BPKB-nya dari mobil tersebut masih disimpan di bank, tapi dicatat secara hukum oleh notaris. BPKB ini nanti baru boleh dikembalikan, diberikan kepada PT Hania atau nasabah ketika pembiayaan sudah lunas. Kalau belum lunas ya udah masih dicatat secara hukum ya. Kemudian ada asuransi. Kenapa ada asuransi? Semua pembiayaan, nasabah pembiayaan yang ada di bank, baik yang mudarobah, musyarakah, murabah, salam istisna dan seterusnya, itu wajib diasuransikan. Fungsinya untuk apa, Pak? Ya, bisa jadi ketika nasabah tersebut 2 tahun misalnya dalam pembiayaan mobil murabahah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bencana, kemudian mohon maaf amit-amit meninggal dunia sebelum utangnya lunas, maka ini untuk mengamankan asetnya bank biar nggak rugi. Misal PT Hania pembiayaannya 2 tahun, baru jalan 1 tahun ada bencana atau mohon maaf PT Hania-nya meninggal ya. Sehingga sisanya kan siapa yang bayar? Karyawannya enggak dong, keluarganya enggak. Yang bayar adalah asuransi untuk mengcover dari kerugian yang tidak diinginkan. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau Anda mengajukan pembiayaan di bank, mesti akan di-cover asuransi. Entah itu bencana, meninggal dunia, dan seterusnya. Debit jurnalnya, misalnya totalnya 1.533.000, diambil dari rekeningnya nasabah, masuk ke bank syariah, debit rekening nasabah PT Hania 1.533.000, terdiri dari administrasi, materai, notaris, asuransi, dan seterusnya. Begitu. Kalau asuransi, Pak, sudah lunas tapi tidak terjadi klaim, uangnya bagaimana yang sudah dibayarkan? Yang sekali ini 378.000 ini yang menjadi yang dibayarkan, yang menjadi haknya perusahaan asuransi. Misalnya Anda asuransi kecelakaan, mohon maaf ya, 2 tahun, bayarnya per bulan 300.000. Selama 2 tahun, kalau mohon maaf Anda tidak terjadi kecelakaan, berarti uang yang sudah Anda bayar tadi tidak boleh Anda minta, tidak akan dikembalikan. Tapi mohon maaf, kalau semisal Anda ngambilnya 2 tahun, baru membayar 1 bulan, ya, daftar asuransi, ya, misalnya 378.000, maka sisanya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau di surat perjanjian asuransinya, misalnya kalau terjadi kecelakaan akan diklaim sebesar berapa ratus juta rupiah, begitu. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi, ya. Mas, mohon maaf, Mas Bagus dulu pas kecelakaan ada asuransinya bukan? Enggak ada. Oh. BPJS. Oh, bisa. Oh, ya. Ribet. Oh, gitu. Ya, yang penting bisa klaim ya. Ya, kalau apa. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait pencatatan urban, ya, atau mohon maaf, pencatatan di administrasi. Cukup ya? Baik. Kita lanjut ke pembayaran angsurannya. Nah, ini baru masuk pembayaran angsuran dari PT Hania kepada Bank Syariah. Anda lihatnya di sini ada beberapa case atau kasus. Yang pertama 10 Februari. Ini kasusnya ketika PT Hania bayar angsurannya tepat waktu atau pada saat jatuh tempo, tepat waktu. Kemudian yang 10 Maret PT Hania bayar angsurannya telat, tapi tidak dikenakan denda oleh bank. Kemudian case yang ketiga, bayar angsurannya sebagian tepat waktu, sebagian setelah jatuh tempo atau telat.
tapi tidak dikenakan denda. Kemudian case yang keempat, tadi yang ketiga ya, pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo atau telat dan dikenakan denda terlambat. Ini pada bulan Mei. Case selanjutnya yang kelima, ini ada pembiayaan murabah atau pinjaman murabahnya PT Hania pengen segera dilunasi lebih awal. Baru jalan 5 bulan pengen langsung dilunasi, padahal waktunya 24 bulan kan. Nah, ini caranya bagaimana? Atau istilahnya penjurnalannya bagaimana? Kita bahas dulu yang pertama dulu. Kalau bayarnya tepat waktu, bagaimana Pak penjurnalannya di bank? Ini kalau tepat waktu, PT Hania bayar angsurannya. Tadi disepakati setiap tanggal 10 untuk bayar angsurannya. 10 Februari, PT Hania bayar angsuran, maka jurnal bank akan berbunyi debit kas 4,5 juta. Lawannya kredit piutang murabah. Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah kepada bank, maka akan mengurangi piutangnya dari bank kepada nasabah atau pinjaman dari nasabah pada bank. Sehingga utangnya nasabah kan berkurang 4,5 juta rupiah. Kemudian ada lanjutnya, dari 4,5 juta tersebut, di awal-awal slide yang saya jelaskan, ada terdiri dari pokok dan margin. Maka bank mengakuinya, lanjutnya debit margin murabah 750.000, kredit pendapatan margin murabah 750.000. Ini kalau kasus tepat waktu bayar angsurannya. Yang pertama. Yang kedua, bayar angsurannya telat tapi tanpa dikenakan denda. Kenapa bisa Pak telat bayarnya tanpa dikenakan denda? Bisa saja si PT Hania bayarnya telat tapi alasannya bisa ditoleransi oleh bank sehingga bank tidak membebankan denda. Jurnalnya bagaimana? Ketika tanggal 10 Maret yang dijadwalkan untuk bayar angsuran, PT Hania belum mampu membayar, maka akan diakui sebagai piutang oleh bank. Debit piutang murabah jatuh tempo 4,5, kredit piutang murabah 4,5, debit margin murabah yang ditangguhkan 750.000, kredit pendapatan margin murabah akrual 750.000. PT Hania baru bisa membayar 20 Maret, sehingga jurnalnya bank menerima uang debit kas 4,5, kredit piutang murabah jatuh tempo 4,5, debit pendapatan margin murabah akrual 750.000, kredit pendapatan margin murabah 750.000. Ini kalau case-nya telat bayarnya tapi tidak dikenakan denda. Kita baru 2 case, bayar telat, bayar on time tepat waktu, dan bayar telat tanpa denda. Kita masuk ke yang ketiga. Pembayaran angsuran dilakukan sebagian tepat waktu dan sebagian telat. Misalnya bagaimana Pak? Kadang nasabah atau orang yang pinjam uangnya itu kan lupa untuk membayar. Kita casekan atau contohkan PT Hania. PT Hania lupa, padahal punya jadwal setiap tanggal 10 harus bayar angsuran 4,5 juta rupiah. PT Hania manajernya lupa lah, manajer keuangannya misalnya. Di rekening baru ada 2 juta rupiah, 2.050.000 rupiah. Maka ketika sudah jatuh tempo, pengalaman saya di bank, jatuh tempo untuk bayar angsuran, sedangkan nasabah saldo di rekeningnya itu belum cukup, maka bank akan menggerus mengambil saldo itu apa adanya, kecuali saldo mengendap. Katakanlah di sini 2.050.000, saldo mengendap rekening rata-rata kan kalau nggak 50-100.000. Katakanlah yang bisa diambil bank itu adalah 2 juta rupiah. Sehingga ketika tanggal 10 April 2024 PT Hania baru ada rekeningnya di saldo di rekeningnya 2.050.000, maka langsung diambil oleh bank sebesar apa adanya maksimal 2 juta rupiah. Yang sisanya Pak 2,5 juta akan diakui sebagai piutang karena uangnya masih kurang dari PT Hania. Kemudian lawannya kredit piutang murabah 4,5 juta rupiah. Lalu ada lanjutannya,
debit margin murabahah yang ditangguhkan, ya, margin murabahahnya kan yang ditangguhkan 750.000 atau marginnya yang diambil tiap bulan oleh bank. Kredit pendapatan margin murabahah 3333. Loh Pak, ini kok 333 bukan 750? Ya karena uangnya nasabah masih kurang. Dapatnya dari mana 333 ini? Ini pendapatan margin murabahah sama dengan persentase yang tadi kita hitung di awal dikali angsuran yang dibayar. Angsuran yang dibayar pada bulan itu berapa? 2 juta rupiah. Sehingga didapat 3333 sekian. Lalu lanjutannya kredit pendapatan margin murabahah akrual ini didapat dari ini margin murabahah yang ditangguhkan 750 dikurangi 3333 sehingga didapat 4166667. Begitu ya. Ini kalau di bulan April tanggal 10. Lalu bagaimana Pak kalau di case tadi kan bayar sebagiannya tanggal 10, bayar sebagiannya telat. Yang telatnya katakanlah di sini lanjutannya PT Hania baru ingat 5 hari kemudian. Loh, kita perusahaan punya utang kepada bank, angsurannya 4,5 juta tiap bulan. Baru ada 2 juta rupiah di rekening. Maka ketika tanggal 15 PT Hania ini ingat ya, oh sisanya masih kurang 2,5, maka langsung disetori oleh PT Hania di rekeningnya sehingga digunakan bank untuk langsung bayar atau menutup kekurangan angsurannya. Debit kas 2,5 ya, tadi kan sudah bayar 2 juta, 2,5-nya baru bayar tanggal 15. Kredit piutang murabahah jatuh tempo 2,5. Debit pendapatan margin murabahah akrual 416667. Ini bisa Anda dapat pakai yang ini atau Anda bisa mengalihkan 16,6666 tadi persen dikali 2,5 juta rupiah. Ini nanti hasilnya akan kurang lebihnya sama dengan yang di slide. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Mumet ya? Banyak banget ini murabahah. Lanjut ke pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Ya, telat dikenakan denda. Telatnya nggak main-main, sampai 20 hari. Jatuh temponya kan setiap tanggal 10, PT Hania baru bisa bayar tanggal 30 Mei. Untuk penjurnalannya, ya di sini hampir mirip dengan yang slide-slide sebelumnya, hanya saja bank membebankan denda kepada PT Hania karena telat bayarnya, misalnya disepakati 10% dari pendapatan margin. Pendapatan margin adalah 750.000 dikali 10% sehingga dapatnya 75.000 rupiah. PT Hania baru bisa membayar tanggal 30 bla 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 bla, hampir mirip dengan slide sebelumnya. Kemudian ada tambahannya debit kas PT Hania 75.000, kredit rekening dana kebajikan. Maksudnya apa sih Pak? Saya informasikan bahwasanya denda yang dibebankan dari bank kepada nasabah yang telat bayar ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan kalau di bank syariah. Masuknya di rekening dana kebajikan. Rekening kebajikan bahasa lainnya adalah rekening Qardul Hasan. Jadi nanti uang denda-denda dari nasabah yang telat bayar angsuran akan ditampung di rekening dana kebajikan atau Qardul Hasan, akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beda dengan di bank konvensional, ya, bank konvensional haram halal, ya, apa-apa diterima. Di sini akan diakui sebagai pendapatan, mungkin denda ya, pendapatan karena denda. Digunakan untuk apa Pak? Ya dimakan karyawannya. Sisi ya. Ya setidaknya bank syariah lebih mending lah ya. Meskipun emang belum 100% syariah, tapi sudah ada kemauan ya, tidak dimakan oleh karyawannya, tapi masuk ke rekening dana kebajikan atau Qardul Hasan, disalurkan pada fakir miskin, ya, anak yatim piatu atau orang-orang kurang mampu. Paham teman-teman ya? Untuk yang pelunasan dipercepat tidak akan saya sampaikan. Tidak akan saya sampaikan, nanti silakan Anda baca sendiri.
Untuk yang tadi pelunasan dipercepat sudah disampaikan oleh Mas Dika, Mas Bagus, Mas Setiawan. Ini intinya Bank PT Hania baru jalan 5 bulan, ya, masih sisa 19 bulan. Sudah ada rezeki, pengen segera langsung dilunasi pada bulan Juni. Ya. Nanti silakan Anda baca sendiri. Ada yang ditanyakan teman-teman sampai di sini? Murabahah luar biasa ya. Pusing. Mungkin untuk UTS akan saya berikan yang separuhnya saja atau mungkin kurang. Ya. Nanti akan saya perkirakan kira-kira 100 menit dengan soal ini mahasiswa bisa selesai atau enggak akan saya pertimbangkan juga. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ya. Materi UTS-nya mulai dari penghimpunan dana, kemudian pembiayaan mudharobah, kemudian pembiayaan musyarakah dan murabahah. Ataupun kalaupun ada teori mungkin di nomor-nomor awal, kalaupun ada teori ya. Begitu. Cukup? Ya? Belum saya buat. Nanti akan saya pertimbangkan lah ya. Kira-kira dengan 2 SKS atau 100 menit ini bisa mengerjakan berapa soal. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Kita akhiri kuliah pada pagi menjelang siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kita jumpa lagi di Jumat mendatang dengan agenda ujian tengah semester. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.